Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenaran, dan kita percaya hal-hal baik, hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa akan Allah kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, orang yang tertanam dalam firman Tuhan, ia akan tetap kuat. Sekalipun badai topan datang menghadang, dia seperti rumah yang didirikan di atas batu karang. Demikian pula kehidupan kita. Kita bukan hanya merenungkan firman Tuhan, tapi kita juga mau melakukan firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya untuk kita tetap terus melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, umat yang dikasih dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biarlah melalui program Bible and Coffee ini kita juga terus boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan lainnya. Sehingga melalui program ini yang saya rindukan saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak umat Tuhan datang kembali kepada Tuhan. Ada banyak umat Tuhan dikuatkan. Ada banyak umat Tuhan memegang janji-janji Tuhan. Dan ada banyak umat Tuhan berbalik kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita ada di ladangnya, kita ada menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kalau kita merasa program ini, melalui program Bible and Coffee ini, hidup kita diberkati, hidup kita tambah semangat, hidup kita mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk juga mengambil bagian di dalamnya, untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan dengan membagikan renungan singkat ini, sehingga melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan tak henti-hentinya ada dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini pun kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kami sadar di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Tuhan Yesus, melalui firman-Mu kami dikuatkan, diteguhkan, bahkan iman timbul dari perkataan-Mu. Itu sebabnya biarlah firman yang hari ini kami dengar mendapat tempat di hati kami, dan kami melakukannya dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan pagi hari buat setiap kita sebelum kita memulai segala sesuatunya dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, ya kan? Kita ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, dan Matius pasal 8 ayat 23-24 menjadi bahan perenungan kita di hari ini. Matius 8 ayat 23 dan 24. Alkitab mencatat bahwa suatu saat Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24 Alkitab mencatat, sekonyong-konyong tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu hari Yesus bersama dengan murid-murid di dalam perahu melakukan perjalanan. Tapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat tiba-tiba. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi tiba-tiba dalam kehidupan kita. Tiba-tiba suami saya selingkuh, pendeta. Tiba-tiba istri saya selingkuh, pendeta. Tiba-tiba anak saya jatuh dalam narkoba, pendeta. Tiba-tiba dagangan saya hancur berantakan, pendeta. Tiba-tiba saya ditipu orang. Tiba-tiba ada begitu banyak tiba-tiba yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu seringkali membuat orang panik. Iya kan? Hal yang tiba-tiba yang membuat kita gentar yang terjadi itu seringkali membuat kita down, membuat kita terpuruk, dan akhirnya bertanya-tanya, di manakah penyertaan Tuhan? Tahukah saudara, murid-murid bersama dengan Yesus dalam sebuah perahu. Lalu apa yang terjadi? Alkitab mencatat tiba-tiba sekonyong-konyong mengamuk ke angin ribut di angin ribut di danau itu sehingga perahu itu timbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Murid-murid ketakutan. Ya kan, murid-murid panik. Kenapa? Karena terjadinya tiba-tiba. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Sekalipun kita mengikut Yesus, sekalipun Yesus ada dalam hidup rumah kita, rumah tangga kita, dalam hidup pribadi kita, namun izinkan saya mengingatkan hal ini.
sesuatu yang tiba-tiba bisa saja terjadi dalam hidupmu. Saya ulangi sekali lagi, sesuatu yang tiba-tiba bisa saja terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi izinkan saya juga mengingatkan hal ini. Jangan takut, ada Yesus dalam hidup saudara dan saya. Amin. Murid-murid mencontohkan kepada kita bahwa murid-murid pada saat itu panik dan membangunkan Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Yesus dengan santainya, kenapa engkau takut? Iya kan? Tahukah saudara? Hal ini yang sering terjadi dalam kehidupan iman Kristen. Sesuatu yang tiba-tiba datang menghampiri hidup kita. Ada masalah yang tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Kita gak pernah pikirkan hal ini terjadi. Kita gak pernah ada dalam pikiran kita kenapa hal ini bisa terjadi. Tiba-tiba itu terjadi. Yang pertama yang kita perlu ingat jika ini terjadi, ingatlah Yesus tetap ada dalam hidupmu. Apa maksudnya? Kalau Yesus ada dalam hidup saudara dan saya, apapun yang terjadi secara tiba-tiba, semua tetap ada dalam kendalinya Tuhan. Wow. Dalam hidup ini saya selalu pegang satu kebenaran firman Tuhan. Roma 8 ayat 28. Maksud saya bukan hanya satu kebenaran firman Tuhan. Saya pegang, saya punya prinsip hal ini saudara. Apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu bisa masalah kita. Segala sesuatu itu bisa fitnahan orang terhadap kita. Segala sesuatu itu bisa rancangan-rancangan orang jahat dalam hidup kita. Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Makanya kalau terjadi sesuatu secara tiba-tiba dalam hidup saudara dan saya, jangan panik, tenang. Tenang. Ingat bahwa kalau ada Tuhan dalam hidup saya, maka Tuhan bisa pakai sesuatu yang tiba-tiba itu untuk mendatangkan berkat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya pelajari dari firman Tuhan ini, bahwa hidup anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga. Kenapa? Karena tiba-tiba masalah bisa terjadi. Maka dalam hidup ini gak usah cari masalah lah. Masalah bisa datang dengan sendiri tanpa kita undang saudara. Masalah bisa terjadi dengan sendiri tanpa kita ajak untuk datang kepada hidup kita. Tiba-tiba saja ada masalah, tiba-tiba saja terjadi pergumulan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Jadilah tenang. Tetap jadilah tenang, jangan panik. Ingatlah kalau ada masalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Termasuk masalah itu Tuhan izinkan mungkin terjadi untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dan yang kedua, apa yang harus kita ingat? Ingatlah bahwa orang Kristen pun, orang benar pun, anak-anak Tuhan pun masih bisa mengalami hal ini. Berjaga-jagalah, gitu kan. Jadi ketika kita berjaga-jaga, kita akan siap sedia gitu. Kalaupun hal itu terjadi, kita udah siap. Tuhan, aku percaya bahwa apapun yang terjadi, sekalipun hal ini datangnya tiba-tiba, itu tidak lagi mengejutkan aku. Kenapa? Karena aku tahu Roh Kudus menyertaiku, Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepadaku. Dua hal ini kita ingat. Yang pertama, ingatlah Allah ada dalam perahu hidupmu, maka Dia bisa melakukan segala sesuatunya. Segala sesuatu bisa terjadi di luar kendali kita, tapi segala sesuatu terjadi di dalam kendalinya Tuhan. Dan yang kedua, tetaplah berjaga-jaga, sehingga ketika masalah itu datang tiba-tiba, kita nggak lagi panik, kita nggak lagi gentar, kita nggak lagi bingung, nggak lagi stres. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita sudah berjaga-jaga. Bagaimana kita berjaga-jaga? Renungkan firman, berdoa, pujian, penyembahan. Renungan firman, berdoa, pujian, penyembahan. Engkau sedang berjaga-jaga. Sehingga ketika sesuatu yang tiba-tiba itu terjadi, kita dengan kuat dan kebanggaan kepada Tuhan Yesus, kita berkata, dengan Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Sehingga sesuatu yang tiba-tiba tidak akan membuat aku gentar dan takut. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami tahu dalam hidup ini terkadang sekalipun kami mengiring Tuhan, sekalipun kami berjalan bersama-sama dengan Yesus, masih ada sesuatu yang sering kali tiba-tiba terjadi menimpa hidup kami. Tapi ini yang kami percaya, bahwa kami harus tenang. Kami gak boleh panik, kami gak boleh takut, kami gak boleh gentar. Karena kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dari firman Tuhan juga kami belajar pada hari ini, bahwa kami harus berjaga-jaga, bersiaga, untuk merenungkan selalu firman Tuhan, untuk berdoa selalu, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dengan demikian ketika sesuatu terjadi tiba-tiba dalam hidup kami tidak lagi panik, kami tidak lagi takut, kami tidak lagi stres. Karena kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami.
Oh terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami Allah. Sehingga setiap umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan untuk hamba layani melalui program Bible and Coffee ini dikuatkan. Bahkan kalau hari-hari ini mereka sedang mengalami sesuatu yang tiba-tiba terjadi dalam hidup mereka, mereka percaya bahwa Tuhan berperkara dalam hidup mereka. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Jangan takut dengan segala sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Kalau Dia ada dalam hidup saudara dan saya, maka Roma 8 ayat 38 ayat 28 terjadi dalam kehidupan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Haleluya. Tuhan berkati.